Kita harus bersuka cita. Sebab seperti kesaksian puji-pujian tadi, kita ada hari ini, kita bernafas saat ini, kita sehat, kita kuat, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan sudah sertai kita sampai akhir April ini dengan segala baik, semua karena Tuhan. Karena itu mari kita bersuka cita, karena itu mari kita bersyukur. Sebab ini Tuhan kasih kesempatan istimewa bagi kita. Tuhan kasih anugerah yang besar untuk kita. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini. Ibu Bapak Saudara, untuk apa Tuhan harus kasih kesempatan bagi saya, Ibu Bapak Saudara, sampai hari ini? Apa rencana Tuhan untuk kita? Apakah hidup ini hanya sekedar pergi kantor, pergi berjualan, pergi bekerja, melakukan tugas di rumah? Tidak, Ibu Bapak Saudara. Tuhan mau supaya saya, Ibu Bapak Saudara, kita semua menjadikan hidup kita, pakai hidup kita untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah, ibadah akhir bulan April 2024 ini adalah ibadah dalam bentuk kebaktian penyegaran iman. Jadi kita harus penuh semangat. Tadi kita sudah menyanyi, memuji-muji Tuhan. Kita dalam keteduhan menyembah Tuhan. Sekarang saya minta semua kita berdiri. Mari Ibu Bapak Saudara, anak-anak semua berdiri. 426 kita nyanyikan baiknya yang keempat. Kita harus bersaksi di dunia. Tidak suka dengan itu, tidak terima, dia suruh orang untuk tampar Paulus. Dan Paulus tidak segan-segan juga untuk menegur kemunafikan dari Ananias. Sebab Ananias bicara tentang hukum Taurat, tetapi tindakannya menyuruh orang menampar Paulus itu juga melanggar hukum Taurat. Paulus ini cerdik, Ibu Bapak Saudara. Paulus lihat ada dua golongan di situ, Farisi dan Saduki. Yang Farisi mengakui kebangkitan, yang Saduki tidak mengakui kebangkitan orang mati. Mereka sama-sama ada di kelompok mahkamah agama ini.
Tidak mudah memang, seperti Paulus ada dalam keadaan itu. Tapi luar biasa karena Tuhan hadir untuk Paulus. Tuhan menyatakan bahwa Ia meneguhkan hati Paulus. Kuatkanlah hatimu, dan sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Itu yang dikatakan firman Tuhan kepada Paulus sebagaimana di dalam ayat 11. Jadi Tuhanlah yang memberi keberanian sehingga Paulus dapat menjalankan tugas pemberitaan Injil. Kita harus bersyukur, belajar seperti Paulus, percaya kepada Allah yang hidup, yang bangkit itu, menjaga hati nurani kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sudah pimpin kita sampai saat ini. Ia panggil kita untuk bersaksi tentang. Karena itu, mari berserah diri dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi, bukan hanya berkata-kata tentang Tuhan, bukan hanya berbicara di depan mahkamah agama seperti Paulus, tapi bersaksi lewat kelakuan kita, lewat hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam kerja kita, dalam seluruh kehidupan, totalitas hidup kita. Kita memuliakan Tuhan supaya orang lain menjadi percaya kepada Yesus karena melihat bagaimana cara hidup. Bapak Saudara, kalau hari ini kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih menikmati semua yang baik, bersyukurlah. Pakai kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan. Ada banyak orang di tempat lain, saudara-saudara kita yang ada di daerah Sulawesi Utara, di Sanger, di Talaut, di Tagulandang, ada gunung meletus, gunung Raung, dan mereka harus mengungsi. Tapi di dalam kesulitan itu mereka tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Lalu di Sorong, air, banjir, hujan, air saja yang di sana sudah belerang, batu, api semua campur dari sana. Tapi di setiap keadaan kita masih bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi kalau sampai di hari ini kita bisa melewatinya dengan segala baik, bersyukurlah atas karunia Tuhan. 1 bulan, 30 hari, Allah memberkati hidup kita. Pasti masih ada gumul, masih ada persoalan hidup yang kita alami, tapi Ia setia menolong dan menyertai kita. Bulan April akan berlalu, bulan Mei akan datang. Mari gantungkan hidup kepada Allah, percaya, berpengharapan. Ia memberi keberanian untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan, untuk bersaksi di dalam hidup. Ia menyertai dalam susah senang hidup, saat menangis, saat berdoa, apapun juga di hidup kita. Tuhan ada dan menyatakan kehadiran. Bersyukur untuk bulan April, masuki bulan Mei dengan iman dan pengharapan semua. Dan bersaksi terus sampai Tuhan datang kembali. Mari kita berdiri lagi. Bapak ada kirim pujian bersama.